Akhir-akhir ini sedang viral, Labubu berafiliasi dengan Israel. Apakah benar atau hoax? Gue Setio, welcome to my channel. Oke guys, jadi sedang hangat diperbincangkan ya, boykot Labubu karena pro dengan Israel. Langsung aja kita breakdown satu persatu. Pertama gue pengen bahas apa itu Labubu. Siapa penemu Labubu dan perusahaan mana yang memproduksinya dan perusahaan mana yang menjualnya ya guys. Jadi boneka Labubu ini dibuat oleh seorang seniman dari Jepang yang bernama Ka Shin-lung. Dan Labubu sendiri diproduksi oleh perusahaan yang bernama How to Work. How to Work ini perusahaan yang berada di Hong Kong ya guys. Dan dijual oleh perusahaan bernama Pop Mart, di mana Pop Mart ini perusahaan asal Tiongkok atau China. Dan Labubu ini sangat viral setelah diposting oleh Lisa Blackpink di Instagram miliknya guys. Jadi Labubu ini diciptakan oleh seorang seniman dari Jepang dan diproduksi di pabrik yang berada di Hong Kong guys, ya, yang memiliki lisensi untuk memproduksinya, perusahaan dari Hong Kong yang bernama How to Work. Dan dijual oleh Pop Mart dari China ya guys. Mungkin pembahasan seputar Labubunya cuman segitu aja ya guys, karena udah banyak akun-akun besar yang membahas tentang Labubu. Dari sisi seninya, dari sisi terinspirasinya, dan dari sisi konspirasinya guys. Jadi kita bahas Labubunya basicnya aja gitu. Sekarang kita langsung aja ke pembahasan berikutnya, yaitu kita breakdown siapa pemilik dari dua perusahaan tersebut. Oke, yang pertama How to Work. How to Work ini perusahaan yang berada di Hong Kong, dan How to Work ini perusahaan yang masih sangat kecil ya guys. Jadi How to Work ini belum go public, artinya kita nggak bisa lihat siapa pemegang saham dari perusahaan How to Work tersebut guys. Perusahaan yang kedua yaitu Pop Mart. Nah, Pop Mart ini perusahaan yang sudah go public guys. Kita bisa lihat nih pemegang sahamnya siapa aja guys. Oke, pemegang saham terbesar dari perusahaan Pop Mart yaitu CEO dari perusahaan Pop Mart itu sendiri, yang bernama Wang Ning. Wang Ning memiliki kepemilikan saham sekitar 43% guys. Ini kepemilikan saham yang lumayan jumbo ya. Selain itu, sekitar 21% saham Pop Mart dimiliki oleh investor institusional. Publik sendiri memiliki proporsi saham sebesar 30% guys. Jadi 30% saham Pop Mart ini dimiliki oleh publik. Dan sekitar 6,3% dimiliki oleh perusahaan swasta guys. Nah, dari informasi yang saya dapat, salah satu pemegang saham perusahaan Pop Mart ini adalah BlackRock dan Vanguard guys. Yang dimana BlackRock memegang sekitar 1,44% saham. Dan Vanguard Group memiliki sekitar 2,05% saham. Jadi di sini real ya, bahwa pemegang saham dari Pop Mart ada dua perusahaan investasi raksasa, yaitu BlackRock dan Vanguard. Di mana kedua perusahaan investasi tersebut memiliki investasi di ribuan perusahaan di seluruh dunia ya guys. Karena BlackRock dan Vanguard termasuk perusahaan investasi terbesar di dunia guys. Dan diketahui kedua perusahaan tersebut memiliki saham di perusahaan yang berbasis pembuatan senjata guys. Dimana diketahui juga dari info yang saya dapat bahwa perusahaan mereka mensuplai senjata untuk Israel, yang digunakan Israel untuk menggempur Gaza ya guys. Jadi bisa dibilang BlackRock dan Vanguard ini terafiliasi dengan Israel. Dan ketua dari BlackRock sendiri yaitu Larry Fink itu dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia ini pro dengan Israel guys. Jadi kalau misalkan disebut pemilik Labubu itu adalah Israel, itu nggak benar. Tapi kalau misalkan disebut terafiliasi dengan perusahaan yang pro Israel, iya guys. Jadi faktanya seperti itu ya guys. Jadi poin utamanya tuh kayak gitu guys. Sebenarnya kalau misalkan BlackRock dan Vanguard ini nggak masuk ke Pop Mart, mungkin ya aman-aman aja ya. Tapi karena ada BlackRock dan Vanguard yang emang udah terkenal mereka pro dengan Israel, akhirnya banyak orang yang memboikot Labubu ini. Cuman guys, sebenarnya agak susah juga ya buat kita para customer gitu. Susah buat kita terhindar dari si BlackRock dan Vanguard. Kenapa? Karena BlackRock dan Vanguard juga memiliki investasi di perusahaan Apple, di perusahaan Microsoft, di Amazon, dan juga di Tesla gitu. Dimana gue yakin
banyak di antara kalian juga pakai iPhone. Jadi kalau emang kita pengen benar-benar bersih dari BlackRock dan Vanguard ini agak susah gitu, karena mereka perusahaan investasi terbesar di dunia gitu. Bisa jadi di negara kita juga banyak perusahaan yang diinvestasi oleh mereka gitu guys. Jadi buat teman-teman yang emang belum beli Labubu ya nggak usah beli ya, harganya mahal juga gitu. Dan ada keuntungan di sana yang emang diperoleh sama si BlackRock dan Vanguard. Lebih baik uangnya buat beli hal-hal lain yang lebih nggak bermanfaat. Lebih baik uangnya buat beli hal-hal lain yang lebih bermanfaat ya guys. Jadi kesimpulannya, yes, Labubu ada terafiliasi dengan perusahaan yang pro Israel. Thank you yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share pada teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Dan kita akan rutin bikin video, kita post setiap hari Rabu dan Sabtu guys ya, setiap pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya juga guys. See you on the next video guys.